Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ridwan dengan NIM 2004010051 dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview materi yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Adapun pembahasan yang pertama yaitu rancang bangun ekonomi mikro Islam. Yang kedua, kontribusi ekonomi Muslim klasik. Yang ketiga, kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Yang keempat, konsumsi dalam ekonomi Islam. Yang kelima, konsep produksi dalam ekonomi Islam. Dan yang terakhir, konsep permintaan dalam ekonomi Islam. Materi yang pertama, rancang bangun ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan dikaji oleh para cendekiawan memiliki karakteristik rancang bangun dan tujuannya yang berbeda dengan ekonomi lainnya. Pembahasan ekonomi mikro Islam tidak membedakan antara ilmu ekonomi sebagai analisis positif dan normatif. Yang dimaksud dengan analisis positif dan analisis normatif adalah analisis yang menjelaskan sebab akibat, sedangkan analisis normatif merupakan analisis yang menjelaskan tentang apa yang seharusnya berlaku. Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengembalian keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan aturan syariah sebagai variabel independen. Dengan demikian, semua ilmu ekonomi kontemporer yang telah ada bukan berarti tidak sesuai dengan ekonomi Islami. Selama teori tersebut sesuai asumsi dan tidak bertentangan dengan hukum syariah, maka selama itu pula teori tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun teori ekonomi Islam. Materi yang kedua, kontribusi ekonomi Muslim klasik. Yang pertama, Abu Yusuf. Dengan latar belakang sebagai seorang fuqaha, Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat analisis kias yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap Al-Quran, hadis Nabi, serta praktik para penguasa yang saleh. Landasan pemikirannya seperti yang telah disinggung adalah mewujudkan al-maslahah, al-ammah atau kemaslahatan umum. Yang kedua, negara dan aktivitas ekonomi. Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Abu Yusuf selalu menekankan pentingnya memenuhi dan mengutamakan kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kebutuhan rakyat dan kesejahteraan umum. Yang ketiga, teori perpajakan. Tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Abu Yusuf selalu menekankan pentingnya memenuhi dan mengutamakan kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kebutuhan rakyat dan kesejahteraan umum. Materi yang ketiga, kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Rasional merupakan anggapan manusia selalu berperilaku rasional, yakni masuk akal. Apa yang dimaksud rasional memiliki dua makna. Yang pertama adalah metode dan hasil. Dalam makna metode, perilaku rasional adalah tindakan yang dipilih berdasarkan pikiran yang beralasan, bukan kebiasaan dan prasangka juga emosi. Sedangkan makna hasil perilaku rasional itu adalah tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan ingin dicapai. Konsep rasional ini di dalam Islam tentu saja pemikiran yang dibangun sangat berbeda dengan yang dibangun dengan konvensional. Aksioma dalam ekonomi konvensional pertama, bahwa pemilihan rasionalitas kelengkapan yang dimaksud di sini adalah suatu pilihan ekonomi selalu menentukan keadaan di mana lebih disukainya di antar dua keadaan. Aksioma rasionalitas dalam Islam yang pertama adalah aksioma yang dibangun dengan keputusan dalam menentukan di mana bahwa aksioma ini
dari suatu konsep dalam Islam yang secara umum dibangun atas dasar aksioma yang didefinisikan dalam agama Islam, meskipun beberapa aksioma ini merupakan kaidah yang berlaku umum dan universal seperti maslahah sebagai tujuan ekonomi. Materi yang keempat, konsumsi dalam ekonomi Islam. Dalam menentukan sebuah pilihan, kita ini harus menyeimbangkan antara kebutuhan preferensi dan ketersediaan sumber daya, sehingga tujuan konsumen adalah untuk mencari kepuasan tertinggi atau utility, maslahah dan keberkahan. Batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran batasan dalam konsumsi karena kita dibatasi oleh anggaran untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi keputusan seseorang untuk memilih alokasi sumber daya yang kemudian melahirkan fungsi permintaan dalam ekonomi. Jadi kalau dalam ekonomi konvensional, konsumen itu diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan dalam kegiatan konsumsinya. Jadi utility ini secara bahasa berarti berguna atau bisa diartikan membantu atau menguntungkan. Jadi sesuatu yang tidak dianggap tidak berguna dan tidak menguntungkan itu menjadi bagian dari tujuan dari konsumsi dalam konvensional. Jadi dalam konteks ekonomi adalah utilitas ini dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seseorang konsumen. Jika kita cermati lebih jauh, setidaknya terdapat dua hal yang paling penting untuk dikritisi atau dikaji. Yang pertama adalah tujuan konsumen untuk mencari kepuasan tertinggi. Tentunya bahwa penentuan barang dan asa untuk dikonsumsi didasarkan kepada kriteria kepuasan atau utility. Jadi beberapa pertanyaan yang dapat diajukan adalah bahwa apakah barang yang memuaskan selalu identik dengan barang yang membawa manfaat kebaikan. Yang kedua adalah batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Kenapa? Karena kemampuan anggaran ini sekali lagi terbatas yang dimiliki manusia. Karena manusia memang kemampuannya terbatas. Jadi sepanjang terdapat anggaran atau dana yang dimiliki oleh konsumen untuk membeli barang atau jasa, maka ia melakukan konsumsi terhadap barang dan jasa yang diinginkan. Materi yang kelima, konsep produksi dalam ekonomi Islam. Konsumen akan mengalokasikan anggaran yang dimilikinya sedemikian rupa untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang dapat menciptakan maslahah yang secara maksimal. Dengan memperoleh maslahah yang maksimal diharapkan bagi konsumen untuk pada akhirnya memperoleh fala, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan untuk hidup di akhirat. Dari usaha untuk minimalkan dan memaksimalkan ini kemudian bisa didapatkan oleh suatu konsumen ketika dia melakukan konsumsi pada barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Secara teknis, produksi adalah mentransformasikan sebagai input menjadi output. Produksi dalam Islam adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia. Beberapa pandangan dalam produksi dalam Islam terdapat beberapa pendapat. Misalnya, ia memberikan tekanan pada tercapainya kegiatan yang harus selaras dengan tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Materi yang terakhir atau yang keenam, konsep permintaan dalam ekonomi Islam. Permintaan secara umum adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, atau berbagai kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah suatu barang yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen. Dalam berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu, hukum permintaan adalah semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan terhadap suatu barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama, harga barang lain yang terkait, yang kedua, tingkat pendapatan per kapita, yang ketiga, harga barang itu sendiri, yang keempat, selera atau kebiasaan, yang kelima, jumlah penduduk, yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang, yang ketujuh, distribusi pendapatan, yang kedelapan, usaha produsen meningkatkan penjualan. Baik, sekian dari penjelasan review materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.